Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Aku Akuntan. Ya, kali ini kita akan belajar akurat dengan menggunakan soal persamaan dasar akuntansi. Ya, yang diharapkan adalah lebih mudah gitu ya. Jadi kita belajar dasar dulu. Kita mulai, kita buka akurat online-nya. Kemudian kita login ya, gunakan login yang sudah pernah didaftarkan. Tunggu prosesnya, kemudian kalau ini ada aktifkan perlindungan akun akurat Anda dengan 2FA Google Out. Nah, ini bisa nanti saja atau terserah, boleh diaktifkan juga boleh. Nah, sekarang untuk memulai usaha baru, kita klik data usaha, kemudian kita masukkan nama usahanya apa. Nah, kali ini kita masukkan nama usahanya adalah Cantik Rahayu. Karena ini bidangnya adalah salon kecantikan, maka kita gunakan beauty and kecantikan dan kesehatan gitu ya. Kemudian klik buat data usaha, kita tunggu prosesnya ya. Ini sesuai dengan WiFi yang digunakan. Kalau sudah, ini bisa kita klik lanjutkan ya, kita proses, kita klik lanjutkan, tunggu prosesnya sampai selesai, sampai 100% ya, sampai halaman barunya terbuka. Oke, kalau sudah, kita masuk ke halaman pertama, ya ini informasi perusahaan. Kita masukkan aja nama perusahaannya Cantik Rahayu, kemudian kategorinya karena ini jasa, kita masukkan jasa. Tanggal mulai datanya yakni adalah awal bulan Januari 2025. Jadi perhatikan tanggal mulai datanya harus kita rubah sesuai dengan yang di soal. Untuk metode persediaan kita gunakan saja rata-rata gitu ya. Kemudian klik lanjut. Nah, kita gunakan akurat online. Kalau sudah, kita klik lanjut lagi. Nah, di halaman selanjutnya ini adalah kita ditanya apakah kita menggunakan akun yang sudah disediakan dari akurat. Kalau tidak, berarti centangannya dihilangkan saja. Nanti kita akan belajar untuk menginputkan masing-masing akun gitu ya. Jadi centangnya dihilangkan, kita klik selesai. Nah, ini halaman selanjutnya untuk berita, karena ini kalau memang bukan untuk perusahaan yang real, ini bisa dihapus atau dipalang gitu ya. Terus kemudian karena kita masih belajar, kita ini aja mulai manual gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang awal gitu ya, tanggal 1 Januari ini memulai usaha dengan membuka rekening bank. Nah, sebelum kita menginputkan transaksi yang pertama tanggal 1 ini, kita buka dulu akun perkiraan. Kita cek nih, apakah rekening atau akun-akun yang sudah disediakan ini sesuai dengan atau ada rekening banknya, apakah ada. Kalau kita cek di sini kas di bank atau kas untuk menyimpan uang di banknya itu belum ada, maka kita buat tambah gitu ya. Kita buat akun baru dengan nama kas di bank gitu ya. Tipe akunnya tetap sama, kas dan bank gitu ya. Kita cek nomor akunnya. Oke, kita kembali ke data baru. Nah, tipe akun kita gunakan kas dan bank, kemudian kode perkiraannya yang awal saja, ini 1101 karena ini liquid ya. Jadi kita kasih nama kas bank atau kas di bank, ini sama saja. Kita cek di warna hijau apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul ya. Jadi jangan sampai keliru untuk memilih tipe akun. Kemudian karena ada kas bank, kita buat lagi kas di tangan. Nah, 1102 atau selanjutnya gitu ya. Untuk tipe akunnya tetap sama, kas dan bank. Kalau sudah klik simpan, kita cek lagi di warna hijau lagi. Nah, kas
bank dan kas di tangannya sudah ada, kelompok akun atau tipe akunnya sudah sama ya, ini jadi satu kelompok. Kemudian untuk menginputkan transaksi tanggal 1 Januari, kita bisa masuk ke penerimaan. Jadi karena ini berkaitan dengan menerima uang untuk perusahaan, maka ini adalah masuk kategori penerimaan kas gitu ya. Karena ini dimasukkan ke bank, maka kita masukkan akun kas banknya. Jangan sampai lupa untuk merubah tanggal transaksi. Tanggal transaksinya jangan sampai lupa. Jangan sampai keliru. Maaf, ini di pengerjaannya keliru tanggal 3 ya, tapi yang benar adalah tanggal 1. Oke, nilainya adalah 20 juta. Kita lanjut. Kalau sudah, oke, kita klik yang di samping itu ada tanda serunya. Nah, kita kasih catatan. Catatan ini adalah untuk memberikan keterangan gitu ya. Jadi transaksi ini tentang apa gitu. Nah, untuk transaksi Januari tanggal 1 ini, atau saya salah ngetik tanggal 3 itu ya. Nah, ini adalah untuk membuka atau modal awal gitu ya, pembukaan modal awal. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Kita coba cek. Nah, transaksinya sudah kita catat ya, sudah ada. Kalau mau merubah tanggal juga bisa di situ tadi. Oke, kita cek untuk kas apakah sudah masuk. Kalau belum, kita bisa refresh atau klik perbarui ya. Nah, di situ sudah muncul kas banknya 20 juta, kemudian masuk modal. Nah, modalnya sudah ada 20 juta ya, masuk ke ekuitas saldo awal. Oke, transaksi selanjutnya adalah Januari tanggal 3 dibeli peralatan salon dari toko berkah. Kita cek untuk peralatan apakah sudah ada untuk akun perkiraannya. Kalau memang belum, maka kita akan membuat kembali untuk akun peralatan salon gitu ya. Bagaimana caranya? Kita klik tambah. Nah, tipe akun kita rubah menjadi aset tetap. Karena peralatan salon ini masuk ke kategori aset tetap. Kita masukkan nomornya sesuai nomor urutan aja, jadi 1107. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kita cek lagi di akun perkiraan apakah sudah muncul. Oke, 1107 sudah muncul ya peralatan salon ini. Oke, Januari tanggal 3 dibeli peralatan salon dari toko berkah seharga 5 juta secara kredit ya, pembeliannya adalah secara kredit. Maka kita bisa melakukan pencatatan pada jurnal umum. Jangan lupa dirubah tanggalnya, kemudian kita pilih karena ini adalah menambah peralatan salon. Kita pilih peralatan salon debit sebesar 5 juta. Klik lanjut. Kemudian untuk akun kreditnya kita gunakan, kita cari hutang. Nah, di sini nggak ada, adanya adalah utang gitu ya. Kita pakai utang usaha. Kita klik utang usaha. Oke, kita masukkan ke sisi kredit. Kemudian untuk pemasok, karena kita tadi, nah kalau pemasoknya belum diisi, kita lanjut itu nggak bisa, maka akan kembali. Kita ketikkan saja nama toko berkah di mana tempat kita membelinya, yaitu toko berkah, diketikkan aja di pemasok. Nah, sampai dengan muncul yang berwarna biru itu, kita simpan saja, simpan toko berkah sebagai data baru. Nah, otomatis jadi itu dia sebagai pemasok. Kita klik lanjut.
Oke. Nah, keterangan ini bisa kita isikan pembelian peralatan salon gitu ya, secara kredit. Oke. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita coba cek di akun perkiraan, kita perbarui apakah sudah masuk peralatan dan hutangnya. Ya, sudah masuk. Oke, artinya transaksi kita langsung otomatis tercatat gitu ya, dan langsung diperhitungkan. Nah, untuk selanjutnya tanggal 11 itu ada pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, kita cek lagi perlengkapan apakah sudah ada gitu ya. Karena perlengkapan itu masuk aset lancar lainnya. Nah, nanti kita bikin di bawahnya PPN masukan ya. Kita taruh di bawahnya atau masih kategori aset lancar lainnya. Gitu ya. Kita klik tambah. Ini nambah akun gitu ya. Nah, tipe akun jangan lupa dirubah menjadi aset lancar lainnya untuk menambahkan perlengkapan. Nah, kenapa kok 110601 ini masih di bawahnya tadi ada PPN gitu ya. Kalau sudah, kita klik simpan, kita kembali lagi ke akun perkiraan, sudah muncul ya. Nah, ini jadi setiap tipe akun akan berkelompok dengan kelompoknya gitu ya. Jadi nomornya juga harus berurutan biar kelompoknya mudah diketahui. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan ke jurnal umum transaksi tanggal 11. Kita rubah dulu tanggalnya. Oke, jurnalnya tetap sama, jurnal umum saja. Kemudian kita pilih akun perkiraan, yang pasti perlengkapan ya, karena kita belinya perlengkapan. Di debit sebesar 400.000. Kalau sudah, klik lanjut. Kemudian akun lawannya, akun kreditnya kita masukkan. Karena ini tadi secara kredit, berarti kita gunakan utang usaha lagi. Nah, seperti yang tadi, nama pemasoknya harus ada, maka pemasoknya kita masukkan toko kosmetik. Nah, karena ini masih baru, tunggu sampai ada yang berwarna biru. Nah, ini simpan toko kosmetik sebagai data baru, itu diklik. Nah, tunggu sampai muncul, kemudian baru kita bisa klik lanjut. Oke, kalau sudah, ini bisa langsung kita simpan. Kita cek transaksi kita sudah ada berapa. Oke, sudah ada 3 jurnal ya, atau 3 pencatatan. Nah, yang tanggal 11 ini tadi lupa, tanggal 3 bulan 11 ini kita edit dulu. Kita rubah menjadi tanggal 3 bulan 1 ya. Lalu simpan kembali. Kita klik lagi yang warna hijau. Nah, yang ini tadi lupa belum diberi keterangan. Kita bisa edit dengan klik lagi 2 kali. Nah, keterangannya bisa diisi pembelian perlengkapan secara kredit. Kalau sudah, kita bisa lakukan klik simpan. Nah, kita bisa cek lagi untuk kumpulan jurnal umumnya. Oke, ditutup. Kita lanjutkan tanggal 16 diterima uang sebesar 500.000 atas jasa rias yang telah diberikan kepada pelanggan. Kita masuk ke kas karena ini penerimaan, kita klik penerimaan, kita pilih kas banknya ya.
Karena ini diterima secara tunai, kita masukkan kas di tangan. Apa sih bedanya kas tangan dan kas bank? Jadi posisinya saja yang berbeda ya. Jadi kalau kas bank itu berarti kita nyimpannya melalui pihak bank gitu ya. Kalau kas di tangan adalah kas yang berada di perusahaan kita, di toko kita gitu. Tanggalnya jangan sampai lupa, dirubah tanggal 16 dulu. Kemudian kita gunakan akun. Nah, harusnya ini adalah akun pendapatan jasa. Kalau belum ada, kita bisa klik di akun perkiraan, kita tambahkan untuk pendapatan jasa. Oke, kita tambahkan, kita tipe akunnya kita rubah menjadi pendapatan, pakai kodenya 4102, namanya adalah pendapatan jasa gitu ya. Kalau sudah kita simpan, kemudian kita masuk lagi ke penerimaan kasnya tadi. Nah, sekarang kita cek apakah pendapatan jasanya sudah masuk. Oke, sudah ada. Nah, kita bisa inputkan pendapatan jasa sebesar 500.000 gitu ya. Klik lanjut. Kemudian kita kasih keterangan dulu. Jadi ini keterangannya adalah penerimaan jasa rias gitu ya. Sesuai dengan soal, keterangan di soal. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Kita bisa cek hasil dari catatan kita tadi sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita ke transaksi 17. Nah, transaksi 17 ini adalah tentang jadi di jurnal umum Oke, selanjutnya adalah transaksi 17. Jangan lupa tanggalnya dirubah dulu. Dibayar sebagian hutang, berarti kita bayar hutang ya. Hutangnya di debit. Hutang usaha di debit sebesar 1 juta. Nah, pilih pemasoknya. Kalau sudah diklik pemasoknya, kita lanjut. Kemudian lawannya apa? Kita gunakan kas di bank, kas bank ya, karena melalui transfer bank. Kita klik lanjut, jadi debit dan kreditnya sudah sama. Kita kasih keterangan. Di sini adalah pembayaran sebagian hutang. Untuk keterangan sesuaikan dengan isi di soal. Kalau sudah, kita klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 19. Ini ada pendapatan jasa lagi untuk acara wisuda. Jadi jasa rias untuk acara wisuda kita bisa masuk ke penerimaan kas. Kasnya apa? Karena tunai berarti kas di tangan ya. Dirubah kas di tangan. Kemudian tanggal kita rubah juga. Jadi setiap mengerjakan atau melakukan pencatatan, tanggalnya diperhatikan biar tidak salah nanti. Oke, kita pilih pendapatan jasa untuk akunnya senilai 1 juta. Kalau sudah, klik lanjut. Kasih keterangan atau catatan ini. Penerimaan jasa rias wisuda gitu ya. Kalau sudah, klik simpan. Oke.
Kita bisa cek di jurnal umum. Nah, sudah masuk semua transaksi kita. Oke, selanjutnya adalah tanggal 26. Ini adalah biaya telepon untuk bulan Januari. Nah, biaya telepon ini bisa kita kategorikan dalam biaya operasionalnya perusahaan, gitu ya. Kita cek di akun perusahaan. Oke, kita bisa langsung masuk ke pembayaran. Kita gunakan kas di tangan bisa. Tanggal jangan lupa untuk dirubah. Oke, penggunaan akunnya apa? Karena biaya telepon ini masuk ke biaya operasional perusahaan, bisa kita inputkan ke beban operasional. Jadi kalau tidak ingin membuat akun lagi, bisa menggunakan akun ini ya. Dikategorikan ke beban operasional. Masukkan aja 150, kemudian kita bisa klik lanjut. Keterangannya kita isi biaya telepon. Oke, kita bisa lanjut untuk simpan. Untuk selanjutnya tanggal 27 masih dengan soal yang sama ya. Jadi kita membayar biaya listrik dan air bulan Januari ya. Kita tinggal merubah tanggalnya saja. Untuk penggunaan kasnya kita gunakan kas di tangan. Oke, kalau tidak ada pun kita bisa masukkan ke beban operasional. Jadi listrik, air, telepon bisa kita masukkan ke beban operasional. Oke ya, sebesar 300.000 sudah masuk. Kemudian catatan kita masukkan pembayaran listrik dan air. Nah, lalu klik simpan. Cek lagi di jurnal umum, jika belum ada kita bisa klik perbarui. Nah, biaya-biaya ini tadi sudah muncul ya. Jadi biaya listrik, air, dan telepon sudah masuk. Yang terakhir ini adalah pengambilan prive. Oke, untuk pengambilan prive kita gunakan kas di tangan. Tanggalnya jangan sampai untuk lupa dirubah. Tanggal 30 Januari 2025. Pengambilan prive ya. Akunnya apa yang digunakan? Kita coba cari dulu di akun. Oke. Prive belum ada ya. Kalau kita cek ini tadi hanya ada ekuitas dan saldo laba ditahan. Nah, kita akan membuat akun prive. Nah, akun prive itu masuk ke kelompok modal ya. Akun prive itu nanti masuk ke kelompoknya modal. Jadi nanti kita akan buat di 3000 sekian. Oke, kelompoknya kita ganti, tipe akunnya adalah modal. Kode perkiraannya dimulai angka 3 ya untuk modal. Kemudian namanya kita kasih prive, seperti itu. Kita klik simpan. Nah, ini sudah ada ya. Kita cek untuk prive. Oke, kalau dia kurang menjorok ke kanan, untuk nomornya kita bisa klik lagi ke kanan. Kita jadikan dia sub akun. Sub akun dari apa? Sub akun dari modal gitu ya. Nah, klik modal. Simpan lagi. Nah, dia posisinya akan berubah, kita cek. Nah, kalau seperti ini dia sudah masuk kategori modal ya. Jadi dia di dalamnya modal. Oke, kita kembali ke pembayaran, kita cari untuk akun prive. Oke, nilainya kita masukkan 500.000. Klik lanjut. Nah,
keterangannya sudah ya tadi. Kemudian kita klik simpan. Nah, pengerjaan kita sudah selesai untuk soal persamaan dasar. Jurnal umumnya sudah ada semua, tinggal kita cek di laporan. Nah, kita cek lagi ini. Nah, kita bisa cek di daftar laporan. Nah, kalau ingin langsung membuat laporan keuangan, kita tinggal klik daftar laporan itu tadi ya. Klik daftar laporan. Nah, di halaman ini kita tinggal pilih mau laporan jenis apa ya. Nah, kita gunakan neraca standar. Tanggalnya yang pasti untuk Januari ya, jangan sampai keliru. Oke, tampilkan. Oke, ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa berlatih untuk membuat daftar laporan dari pilihan yang ada di daftar laporan ya. Mulai laba rugi itu bisa semua. Nah, di halaman daftar laporan ini kalian bisa mencoba-coba ya untuk ngecek bagaimana jika kita klik keseluruhan jurnal. Nah, tinggal diganti tanggal saja, sesuaikan dengan soal yang sedang disusun atau dibuat gitu ya. Selamat mencoba, semoga lancar, semoga bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.